Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Endawai Sugiarti. Video ini adalah video perdana aku di tahun 2022 ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah mendukung aku dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga channel ini semakin berkembang dan aku semakin bersemangat untuk membuat konten-konten seputar rajutan. Tahun lalu aku membuat beberapa rekomendasi yang banyak diminati pada tahun 2021. Nah, tahun ini aku juga bakalan memberikan beberapa rekomendasi produk yang diminati pada tahun ini. Harapanku dengan adanya video ini, semoga kita para pengrajut jauh lebih berkembang lagi, makin semangat lagi untuk mengembangkan produk-produk yang sekarang digemari oleh banyak orang, dan tentunya terus mengambil peluang yang ada di sekitar kita. Memilih sebagai pengrajut dan memutuskan untuk menjadi pembisnis di dalam rajutan tentunya tidak mudah untuk kita. Kita harus memikirkan lebih jadi lagi peminat apa aja yang sekarang lagi tren, dan yang lebih pentingnya kita bisa membuat produk itu. Oh ya, sebelum aku ngomong panjang lebar, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin semangat untuk membuat produk-produk rajutan di tahun 2022 ini. Disclaimer dulu ya teman-teman, produk ini pasti akan berubah dari waktu ke waktu. Semoga buat teman-teman yang nonton ini semakin semangat untuk lebih mencari tahu lagi dan meriset lagi produk apa aja yang diminati dalam setiap bulannya. Kalau kita berbicara rajut, berarti kita berbicara produk. Dari tahun ke tahun, rajutan itu memiliki perkembangan yang jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan tentunya juga mengikuti zaman. Nah, sebagai pengrajut kita harus benar-benar mengetahui hal apa yang sekarang lagi booming-boomingnya. Dan jangan lupa untuk memikirkan target pasar yang diinginkan. Semua barang yang dijual mungkin sama, tetapi target pasar juga akan menentukan bagaimana kualitas rajutan itu sendiri dan bentuk rajutan. Kadang susahnya jadi pengrajut, kita sudah membuat banyak produk, tapi kita bingung cara memasarkannya itu bagaimana, dan akhirnya kita rugi sendiri. Gak usah khawatir ya teman-teman, gak usah larut dalam kesedihan. Saatnya kita bangkit, karena di dunia bisnis itu pasti ada pasang surutnya atau untung ruginya. Kalau kita udah ngalamin naik turunnya di dunia bisnis, khususnya rajutan, berarti pengalaman kita makin bertambah dan ilmu pengetahuan kita tentang rajutan juga semakin meningkat. Berproses di dunia rajutan tentunya tidak mudah, pasti ada pasang surutnya, untung ruginya, tapi kita harus action karena kita harus yakin suatu saat nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah satu contohnya mendapatkan pelanggan yang banyak dengan sistem produk yang sesuai dengan pasar. Nah, langsung aja pada intinya, konten kali ini memuat beberapa produk yang masih banyak diminati oleh orang-orang dengan berbagai kalangan usia. Yang pastinya rajutan ini benar-benar handmade, yaitu rajutan dan didukung dengan konsep-konsep modern. Produk pertama kali ini kita lihat ya, karena corona ini 2 tahun berturut-turut belum selesai juga, bahkan sekarang masih ada variasi baru. Jadi kita harus mencari peluang di sini. Untuk produk yang masih banyak digemari pada masa corona ini yaitu kita membuat konektor ataupun strap masker. Nah, untuk strap masker dan konektor rajutnya itu udah booming pada masa-masa awal corona, tetapi peluangnya masih banyak sampai sekarang ya teman-teman. Kenapa peluangnya masih banyak? Karena sekarang itu masih pandemik, belum selesai sama sekali. Semoga tahun ini harapannya selesai dan gak ada lagi pandemiknya, amin. Tapi untuk awal tahun ini, strap dan konektor rajut itu masih banyak dibutuhkan oleh orang-orang. Jadi teman-teman, ini satu hal peluang yang sangat besar untuk kita buat produk-produknya. Tapi yang harus diperhatikan secara lebih oleh teman-teman, harus melihat model yang elegan sesuai dengan peminat saat ini. Dari masa ke masa waktu pandemik ini, model-model rajutan dan konektor rajutan itu berubah sesuai dengan minat yang dimiliki oleh pelanggan. Saat ini model yang disukai oleh pelanggan itu yang simple-simple dan harganya itu terjangkau. Untuk teman-teman yang bingung gimana ide-ide yang bagus untuk membuat konektor dan strap rajut, langsung aja kita lihat di Pinterest. Karena Pinterest itu banyak banget ide-ide yang bagus-bagus sehingga membantu kita dalam mengembangkan produk kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam mencari di Pinterest. Banyak sekali ide-ide yang bagus sehingga kita bisa membuatnya, terus kita modifikasi. Teman-teman juga bisa cari pola gratis di Pinterest, jadi nggak usah khawatir sama sekali
Tentukan model yang sesuai dengan target pasar yang kalian inginkan. Kalau misalnya remaja, kalian harus mengikuti karakter remaja. Begitupun juga orang-orang yang dewasa. Lanjut untuk produk kedua, yaitu produk khususkan untuk bayi yang baru lahir. Nah, peluang untuk membuat produk-produk bayi yang baru lahir ini tuh banyak banget produknya ya teman-teman, dari topi, baju, celana, sepatu, selimut, mainan anak, amiguruminya untuk bayi dan lain sebagainya, itu banyak banget. Tinggal teman-teman mau fokus memilih produk yang mana yang bakalan mau dijual oleh teman-teman. Untuk membuat produk bayi yang baru lahir ini, teman-teman boleh fokus pada satu jenis produk aja atau bisa semuanya, tergantung dengan kemampuan teman-teman sendiri. Kalian boleh memilih untuk fokus membuat satu produk ataupun membuat berbagai macam produk seputar dengan bayi yang baru lahir. Kalau misalnya udah bisa memilih mau membuat satu produk aja atau berbagai jenis produk, usahakan untuk lebih update lagi jenis atau model seperti apa yang sekarang diminati oleh ibu-ibu muda. Nah, ini adalah beberapa contoh yang ada di Pinterest. Jadi kalau misalnya ada pelanggan untuk mencari referensi, teman-teman boleh mencari di Pinterest aja. Kalau misalnya mereka tertarik, baru teman-teman buat. Oke, selanjutnya yang masih banyak diminati yaitu salah satunya fashion. Untuk fashion sendiri masih banyak diminati. Fashionnya itu ya untuk kehidupan sehari-hari, seperti membuat tas untuk jalan kemana-mana, hangout, santai dan lain sebagainya. Kemudian itu untuk kardigan, ini biasanya untuk usia-usia remaja atau dewasa awal. Untuk pernak-pernik yang kecil-kecil, kita bisa membuat bros, jam tangan, kemudian ikat rambut, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa produk tas yang bagus banget untuk kita tiru ya teman-teman. Di Pinterest itu banyak banget ide-ide yang bagus, kemudian bisa kita kembangkan lagi. Nah, buat teman-teman yang masih bingung cara membuat tasnya, di Pinterest juga udah ada pola-polanya, jadi tinggal dieksekusi. Nah, kita lanjut ya teman-teman untuk produk selanjutnya yaitu amigurumi. Nah, amigurumi ini masih banyak banget peminatnya karena semakin hari itu semakin berkembang. Nah, hebatnya amigurumi ini peminatnya itu untuk semua kalangan, dari kecil sampai besar atau dewasa ya teman-teman. Untuk produk-produk amigurumi itu sendiri bisa membuat boneka, kemudian bisa untuk kado ulang tahun, kado teman-teman terdekat, kado pernikahan, kado wisuda atau boneka wisuda. Kemudian kita bisa membuat souvenir dari amigurumi itu sendiri sesuai dengan minat yang dimiliki oleh pelanggan. Bagi kalian yang ingin fokus di dunia amigurumi, berarti harus membuat produk yang berbau amigurumi saja. Nah, ini akan menjadi nilai plus bagi pelanggan untuk memilih kalian sebagai pembuat produk amigurumi yang mereka inginkan. Di sini kalian akan mendapatkan value yang lebih baik daripada yang lain karena fokus kalian pada amigurumi saja. Kalau menurutku pribadi, kalian harus memfokuskan beberapa produk rajutan. Hal itu akan meminimalisirkan waktu kalian dalam membuat produk, kemudian sisa waktunya kalian memasarkan dengan semaksimal mungkin. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga konten kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Tunggu konten aku selanjutnya ya, karena aku bakalan update tentang dunia rajutan, baik itu teori maupun tutorial. See you on next video. Bye bye.